Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak, Ibu, dan kaum muslimin, kaum muslimah, mukminin, mukminah, ikhwan, akhwat. Kita awali kajian Nashaikhud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah malam ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, wabil khusus anak-anak santri yang hadir di majelis ini. Apa kabar Bapak Ibu malam yang ke-5 Ramadan ini? Anak-anak, apa kabar? Sudah bosan dengan Ramadan? Itu pertanyaan yang salah. Alhamdulillah, nikmat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menguatkan lahir dan batin kita, sehingga kita bisa menjalani masa-masa Ramadan ini dengan amal yang terbaik. Tidak terasa Ramadan tinggal 25 hari lagi. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang tinggal 25 hari betul-betul bisa kita isi dengan amal yang terbaik. Amal yang bisa membawa kita termasuk orang-orang yang memperoleh janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, yaitu la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bagian awal kitab An-Nashaikh Ad-Diniyah ini, Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menyinggung bab tentang takwa ini. Beliau kemudian menyebutkan dalam keterangan beliau setelah kemarin beliau menyampaikan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 87 dan 122. Kemudian dilanjutkan dengan surat Ali Imran ayat 102 sampai 105. Beliau kemudian memberikan komentar tentang ayat yang beliau tulis di muqaddimah. Beliau mengatakan, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Beliau kemudian menjelaskan tentang ayat ini, yaitu Ali Imran ayat 102. Nah, kata beliau, ayat ini adalah amrun, ayat yang berisi perintah. Perintah minhu dari Allah Azza wa Jalla. Azza, maha mulia Allah, wa Jalla dan maha luhur, maha agung Allah. Perintah Allah Azza wa Jalla li'ibadihi, kepada hamba-hambanya, al-mu'minina, yang beriman. Perintah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Karena ayatnya diawali dengan
ya ayyuhalladzina amanu. Ya, berarti khitab ayat ini, objek ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, isi perintahnya apa? Bitaqwahu, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi beliau menjelaskan ayat ini berisi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Nah, dalam pikiran beliau ya, tentang ayat ini, beliau mengatakan wa ka'annahu, dan seolah-olah Allah subhanahu maha suci Allah itu qad jama'a, sungguh telah mengumpulkan fit taqwa, di dalam takwa. Jadi dalam pandangan beliau melalui ayat ini ya, tentu ayatnya tidak hanya berhenti sampai ittaqullaha haqqa tuqatih ya, tapi terus sampai ayat yang ke-105 ya. Ali Imran 102 sampai 105 yang isinya adalah perintah untuk bertakwa. Nah, dalam pandangan beliau wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengumpulkan melalui ayat ini, yakni melalui perintah takwa tadi, mengumpulkan apa? Jami'al khairati, semua jenis kebaikan. Jadi Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menyimpulkan berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa, dimana kalau kita bertakwa nanti matinya ya dalam keadaan muslim, nanti kita akan berpegang teguh kepada tali agama Allah, akan lembut hati dengan sesama mukmin dan seterusnya. Sampai ayat 105 itu sekali lagi dalam pandangan Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menyimpulkan betapa di dalam takwa itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kebaikan. Jadi dalam bahasa yang lain kalau kita pengen mengumpulkan semua kebaikan, jadilah orang yang bertakwa. Dan kebaikan yang kita bisa dapatkan dari takwa, kata beliau, itu kebaikan yang al-ajilah wal-ajilah. Jadi qad jama'a fit taqwa jami'al khairati al-ajilati wal-ajilati. Jadi kebaikan itu ada yang al-ajilah pakai ain, al-ajilah, dan ada yang al-ajilah pakai hamzah. Bedanya kalau al-ajilah adalah kebaikan yang segera, yang seketika, yang bisa didapat dalam waktu yang cepat, tidak pakai tempo, itu al-ajilah, kebaikan yang segera. Kalau al-ajilah adalah kebaikan nanti, bisa jadi kebaikan itu datangnya tidak hari ini, tidak bulan ini, tapi suatu saat. Nah, jadi takwa, di dalam takwa itu ada kebaikan sekarang dan kebaikan nanti. Ini menunjukkan betapa barokahnya takwa itu luar biasa. Orang kalau dalam hidup ini benar-benar bertakwa kepada Allah, insya Allah hidupnya barokah. Dan barokahnya itu adalah seperti pengertian barokah itu sendiri, ziyadatul khair walal khair. Hidupnya itu akan dipenuhi dengan kebaikan dan kebaikan, baik kebaikan yang sesaat, yang segera, atau kebaikan yang akan datang di suatu saat nanti, di suatu hari nanti. Ada satu kisah yang ditulis oleh beliau, seorang penulis, Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi. Dia menulis kitab yang isinya kisah tentang para nabi, para rasul, para sahabat at-tabi'in, dan juga para ulama-ulama, orang-orang yang salih. Dan salah satu kisahnya yang beliau tulis di kitab itu, ini menjadi salah satu bukti orang kalau bertakwa itu hidupnya barokah.
ya, hidupnya barokah. Jadi kalau dia mahasiswa yang bertakwa, insya Allah ya, dia akan menjadi mahasiswa yang barokah. Ya, kalau dia mencari ilmu, ya mencari ilmunya barokah. Kalau dia ngerjain skripsi, ya ngerjain skripsinya barokah. Ya, kalaupun dia ngelemburnya barokah. Ya, itu orang kalau bertakwa. Kalau dia pedagang, insya Allah ya dagangannya berkah. Ya, kalaupun dagangannya untungnya berkah. Ya, tapi mungkin nggak ya, dagangannya rugi. Mungkin. Ya. Tapi kalaupun ruginya berkah. Ya, rugi berkah itu luar biasa. Ya. Kalau harus memilih untung tapi tidak berkah atau rugi tapi berkah, ya, milihnya yang mana? Untung dan berkah. Iya, jadi berkah itu luar biasa. Nah, salah satunya ya, berkah takwa itu dituliskan oleh beliau, Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi. Jadi ada anak yatim. Ya, karena yatim terus oleh ibunya dipesantrenkan, belajar ya, kepada seorang syekh, kepada seorang kiai. Ya, pemuda ini ya pemuda di kampung ya, jadi ya lugu ya. Jadi anak ini anak kampung jadi lugu sampai akhirnya kemudian selesai di pesantren itu Pak Kiai ngumpulin ya, si anak yatim ya dengan teman-temannya yang satu angkatan ya, kata Pak Kiainya ya, sudah selesai kalian belajar kepada saya ya, pulanglah kalian ya ke rumah kalian, ke orang tua kalian, tapi saya berpesan kepada kalian, jangan sekali-kali menjadi beban bagi orang lain. Ya, pantang bagi murid saya, bagi santri saya, hidup menggantungkan diri ke orang lain. Ya, karena itu, ya, sesampainya kalian di rumah kalian masing-masing, bekerjalah kalian. Ya, bekerjalah kalian dan pilihlah pekerjaan kalian itu pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kalian. Ya, jadi bekerjalah ya, sebagaimana pekerjaan orang tua kalian. Ya, tapi saya berpesan, ya, kata Pak Kiai, saya berpesan, ketika kalian bekerja, bekerjalah dengan sepenuh takwa. Ya, jangan sekali-kali ya, tanpa takwa ketika kalian bekerja. Ya, bekerja dengan pekerjaannya orang tua tadi. Ya, diberi pesan begitu. Ya, tentu saja ada pesan untuk kemudian menyebarkan ilmu itu kepada orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu. Ulanglah santri-santri beliau tadi termasuk ya, sang anak yatim yang sekarang sudah jadi pemuda. Ya, tapi pemuda yang lugu beliau ini. Ya. Sesampainya di rumah, ya, ketemu dengan ibunya, ya, kan sudah yatim. Si anak ini kemudian menyampaikan pesan gurunya, ya, yang salah satunya agar si anak ini bekerja sebagaimana pekerjaan orang tuanya. Nah, karena si anak ini anak yatim, ya, dari kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, jadi si anak ini nggak tahu ya, apa pekerjaan bapaknya. Karena itu dia nanya sama ibunya, Bu, bapak itu dulu apa sih pekerjaannya? Sang ibu ini setengahnya kaget ya, ketika ditanya oleh anaknya ya. Maka buru-buru kemudian sang ibu ini menyembunyikan, udah nak, ya, bapak udah wafat, udah meninggal, kamu nggak usah tahu apa pekerjaan bapak. Iya, apa pekerjaan bapak? Tapi si santri ini ya, ingat betul dengan pesan gurunya. Pesan gurunya apa? Bekerjalah ya seperti pekerjaan orang tua kalian. Ya, dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini kan simpel ya. Paling mudah kan ya, anak itu ya bekerja sebagaimana orang tuanya bekerja.
Ya. Nah, karena ingat dengan pesan gurunya, ya, si anak ini terus saja minta, ya, bertanya kepada ibunya. Ibunya sebenarnya susah, ya, ditanya begitu, udah, nggak usah nanya, bapak udah meninggal, doakan aja. Ya, doakan aja bapak, nggak bisa bu. Ya, ya, soalnya Pak Kiai pesannya bekerjalah seperti pekerjaan bapak. Bagaimana saya bisa melaksanakan pesan Pak Kiai kalau saya tidak tahu pekerjaan bapak? Ya, karena didesak terus, ya, akhirnya sang ibu ini membuka, ya, dulu bapakmu waktu masih hidup itu kerjaannya mencuri. Ya, kerjaannya mencuri. Nah, begitu dikatakan pekerjaannya mencuri, ini pemuda ya. Pemuda ini lempeng gitu ya. Ya, oh pencuri. Ya udah, kemudian dia memutuskan, ya karena pesan Pak Kiainya adalah bekerjalah seperti pekerjaan orang tuamu, ayahmu, ya, maka pemuda ini memutuskan untuk meneruskan ya pekerjaan orang tuanya itu, mencuri. Nah, tapi dia tidak tahu apa itu mencuri. Ya, maka dia pun kemudian belajar ya, belajar. Kalau anak sekarang yang nge-google ya, gimana sih mencuri itu. Nah, ternyata dia dapat ilmunya. Ya, maka dia putuskan ya, untuk mencuri. Nah, sesuai dengan apa yang dia pelajari, mencuri itu malam, caranya begini, begini, begini. Ya, maka ditunggulah ya, sampai malam. Ya, dan dia ingat, pokoknya kalau bekerja seperti pekerjaan orang tua, ya, jangan sampai meninggalkan takwa. Ya, pokoknya pesan gurunya ini diamalin. Ya. Ya. Jadi waktu malam-malam gitu ya, keluar dengan tujuan memang mau mencuri. Ya, maka bismillah dulu. Ya, ini memang unik kisah ini. Nah, pas lewat rumah tetangga, sudah kepikir, kayaknya ini aja nih, saya mau nyuri rumah ini. Tapi ingat pesan gurunya, bertakwalah. Si murid ini kemudian berpikir, kalau saya mencuri berarti saya mengganggu tetangga. Ya, ganggu tetangga itu bukan wujud takwa. Gak jadi, dia lewatin itu rumah tetangga, jalan. Beberapa saat melewati rumah. Wah, kayaknya ini di rumah saya yang mau saya curi. Gitu. Tapi waktu mau masuk kok ada papan namanya, panti asuhan. Wah, ini rumah yatim piatu ini. Jadi saya nanti makan hartanya anak yatim. Wah, itu bukan sikap takwa. Nah, sampai akhirnya kemudian tiba di ujung desa. Ya, ada sebuah rumah yang besar. Iya, rumah orang yang kaya. Wah, ini kalau orang kaya ini, kalau hartanya diambil, dia tidak akan merasa kekurangan, tidak akan merasa kehilangan. Nah, ini aja deh. Iya, masuk dia ke rumah yang besar, rumah orang kaya itu. Ternyata rumahnya nggak dijaga. Iya, jadi dengan leluasa dia masuk ke rumah orang kaya itu. Dia, ya, si pemuda ini menemukan sebuah ruang. Dan ternyata kamar itu tempat si orang kaya ini menyimpan harta. Ya, menyimpan harta. Pas dia buka, ya ada satu kotak itu isinya perhiasan. Ya, isinya perhiasan. Melihat perhiasan yang luar biasa itu, ya, apa yang terpikir pada diri anak tadi? Orang kok punya kekayaan sedemikian banyak. Jangan-jangan orang kaya ini belum zakat. Ini santri nyolong itu masih ingat karena pesannya adalah takwa itu. Iya. Ini kayaknya belum zakat. Sebab kalau si orang kaya ini zakat, betul-betul zakat, nggak mungkin kekayaannya sebanyak ini. Iya. Wah, saya harus ketahui dulu nih. Iya, harusnya bayar zakatnya berapa nih. Iya. Maka yang dilakukan oleh si anak muda tadi mencari buku. Ya. Karena orang kaya itu kan pasti punya catatan tentang kekayaannya. Dan nyata bukunya dia temukan. Nah, dan memang dia anak yang cerdas, jadi dia bisa membaca ini. Nah, dalam
pengamatan beliau setelah membuka buku catatan keuangan si orang kaya ini, si anak muda ini punya kesimpulan, ini orang kaya ini nggak zakat, nggak zakat pun. Ini si pemuda tadi, kemudian dihitung berapa nih zakat ya. Jadi semua kekayaannya kan dihitung dulu. Nah, kemudian nisabnya sekian, berarti zakatnya sekian, dihitung. Nah, setelah dihitung kemudian dipisahkan. Ini harta pokoknya, ini zakatnya. Belum selesai, dia lihat jam. Udah pukul 3 nih, ini saatnya tahajud nih. Bener itu, dia tahajud dulu. Tahajud dulu. Dan gak tanggung-tanggung, tahajudnya sampai subuh. Nah, begitu subuh, yang punya rumah bangun. Begitu lihat di musola, kok ada orang kaget nih. Siapa itu? Siapa? Dan ternyata ketika melihat di ruang penyimpanan uang udah berantakan, si yang punya rumah ini berkesimpulan, ini berarti ada pencuri ini. Apa gitu ya? Ngelihat di musola ada orang sholat agak bingung juga. Tapi bawaannya curiga, jangan-jangan dia ini memang maling ya, tapi kok maling sholat gitu. Dan entah kenapa, si yang punya rumah ini, ketika kemudian tahu tadi kan kemudian tahu kalau yang punya rumah bangun, yang punya rumah bangun. Apa yang dikatakan oleh si pemuda ini? Dia bilang sama yang punya rumah, ayo kita sholat dulu. Jadi awalnya si yang punya rumah ini nanya, siapa kamu? Siapa kamu? Itu jawabannya, memang pemuda lugu ini enaknya jadi orang lugu, lempeng aja. Saya akan jawab, Pak, setelah kita sholat ini sudah subuh, nggak enak. Dan Masya Allahnya, ini yang punya rumah juga nurut aja. Ini salah satu berkah ya. Jadi ambil air wudhu si suami istri ini. Nah ketika mau sholat, apa kata si anak muda tadi? Kalau sholat itu seperti ini, maka yang jadi imam harusnya yang punya rumah. Dan memang betul kan? Sahibul bait itu yang harus jadi imam. Jadi yang jadi imam, si yang punya rumah itu. Nah, selesai sholat, baru yang punya rumah nanya, sebenarnya kamu siapa? Sebenarnya kamu siapa? Kamu mau nyuri ya? Saya lihat ruang tempat saya menyimpan kekayaan kok berantakan. Kamu siapa? Maka si anak muda ini kemudian cerita perjalanan dia. Jadi gini, saya itu pesantren, udah selesai Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai berpesan begini. Dan ketika saya sampai di rumah, saya tanya kepada ibu pekerjaan orang tua saya apa. Ibu bilang mencuri. Saya lakukan. Apa yang menjadi pesan orang tua? Pesan guru. Saya mencuri. Tapi guru memberikan pesan, nanti kalau kamu melaksanakan pekerjaannya orang tua, jangan lupa takwa kepada Allah. Jangan lupa takwa kepada Allah. Dan tadi waktu saya ngambil harta milik Bapak kok banyak banget, saya kok punya kepikiran kalau Bapak belum zakat ini. Itu yang membuat saya membuka-buka catatan harta Bapak, dan saya menyimpulkan Bapak belum zakat 6 tahun. Itulah yang akhirnya saya pisahin, Pak. Udah saya pisahin itu. Tapi belum selesai kok sudah masuk waktu tahajud. Jadi tadi saya tahajud dulu gitu. Karena guru saya bilang kalau sedang melaksanakan pekerjaan orang tua jangan lupa
Iya. Mendengar itu kebayang ya, kira-kira yang punya rumah ya, mendengar kisah si anak muda tadi gimana? Iya, kagum kan? Iya, ini bukan maling biasa nih. Iya, ini betul-betul ini anak-anak yang salih. Iya, anak yang salih. Singkat cerita, pasti bisa ditebak ya. Apa endingnya? Iya, Bapak Ibu saya baca ini juga, ini kayak sinetron ya. Tapi memang ini kisah terjadi di masa dahulu ya, disertakan oleh penulis zaman dahulu. Iya. Jadi si bapak ya, suami istri ini rembukan. Iya, Pak kayaknya ini bukan pencuri biasa ini. Iya, dia malah ngingetin kita. Iya, kita memang belum zakat selama 6 tahun. Iya, dan dia pintar sekali bisa menghitung berapa zakat. Iya, udah Pak. Iya, kita jadikan dia bagian dari keluarga. Iya, udah bisa ditebak lah ya. Punya anak putri, endingnya dinikahkan. Iya. Oh ini kalau bisa dibuat film bagus nih. Iya, kayaknya pemainnya ada kan? Ya kalau mau yang jadi anak muda ada Mas nih. Gurunya ada Mas Zuhair ini. Ya, Abi jadi penulis skenario aja deh. Iya. Nah, Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa simpulkan? Itu barokahnya takwa. Iya, itu barokahnya takwa. Iya, jadi iya, betul apa yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Iya. Apapun kalau pakai takwa itu barokah. Iya. Bayangkan nyolong aja, pakai takwa itu barokah. Iya, itu nyolong. Iya. Jadi ingat dengan apa yang pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sahabat yang kemudian beliau bilang, ya Rasul, ya Muhammad, ya, saya tuh sebenarnya pengen beriman kepadamu. Ya, beriman kepadamu. Tapi saya nggak bisa meninggalkan ya, kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Ya, nggak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya, mabuk, ya, nongkrong-nongkrong, ya, maksiat. Saya nggak bisa kalau saya harus meninggalkan kebiasaan buruk saya itu. Tapi saya pengen beriman. Ya, saya pengen beriman. Ya, gimana wahai Muhammad? Apa kata Rasul? Gak apa-apa. Kalau kamu mau iman, iman aja. Iya. Terus kalau saya mabuk, gitu, kalau saya berzina, gak apa-apa. Satu aja yang saya minta dari kamu. Ya, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepadaku, satu aja yang kamu jangan lakukan. Ya, yang lain kamu lakukan silahkan. Satu aja. Apa itu? Jangan sekali-kali kamu berdusta. Ya, itu aja permintaan Rasulullah. Ya. Jangan sekali-kali kamu berdusta. Ya, kata si orang tadi, ya, mikirnya apa? Gampang atau sulit? Oh gampang. Yang penting jangan berdusta, jangan bohong. Ah gampang. Makanya dia syahadat di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini menunjukkan berkahnya sebuah amal kebaikan. Ya, dari janji dia untuk tidak mau dusta, ya, itu berkahnya luar biasa. Apa berkahnya? Mau zina mikir, mau mabuk mikir. Ya, sebenarnya, iya, kalau mau mabuk, mabuk aja. Tapi kalau besok ketemu Rasul dan saya ditanya, ya, gimana masih mabuk nih? Ya. Aduh, kalau saya bilang iya, kok nggak enak ya? Wong yang lain aja nggak mabuk, masa saya mabuk? Padahal saya sudah mengaku beriman. Tapi kalau saya bilang enggak gitu,
berarti saya bohong. Padahal saya sudah janji untuk tidak bohong. Janji yang betul-betul janji saja, kalau sudah berkah itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Apalagi kalau wujudnya adalah takwa. Jadi kalaulah Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ya, beliau punya pandangan bahwa ya, ayat yang berisi perintah untuk takwa, ya, itu dalam benak pikiran beliau, ya, beliau punya pandangan seolah-olah di dalam perintah takwa itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kebaikan yang wajilah dan ajilah. Wajilah itu seketika. Ya, ajilah itu nanti. Ya, jadi barokahnya itu tidak hanya sekarang tapi seterusnya. Al-wajilah wal ajilah. Thumma, ini lanjutannya, kemudian ya, masih catatan Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, amara, ya, thumma amara. Kemudian Allah memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya, ya, al-mu'minina, yang beriman, ya, memerintahkan biha, ya, biha, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi awalnya kan perintah takwa, ya, kemudian perintah jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Setelah itu perintah untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ya, terus apa lagi? Perintah untuk mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Itu kan rentetan kebaikan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Jadi betul-betul takwa itu mengumpulkan semua kebaikan. Ya, takwa itu mengumpulkan semua kebaikan. Ya. Jadi begitu orang bertakwa, apapun yang dia lakukan akan menjadi kebaikan. Hatta mencuri akhirnya menjadi apa? Menjadi kebaikan. Ya. Itu karena diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi thumma amara ibadahu al-mu'minina biha. Ya. Setelah Allah menyuruh kaum mukminin untuk takwa, Allah menyuruh, memerintah kaum mukminin, orang yang beriman, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, tujuannya liyafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu fiha minal khair wassalah. Semuanya ini ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi setelah memerintahkan orang yang beriman bertakwa, Allah kemudian ya, melanjutkannya dengan perintah-perintah kebaikan yang lain. Semuanya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman, kata beliau, liyafuzu wa yadhfaru, ya, bisa memperoleh, ya, bisa mendapatkan bima ja'alahu fiha, dengan segala apa saja yang ada di dalam kebaikan itu. Ya, agar orang yang beriman bisa mendapatkan apa saja yang ada di dalam kebaikan itu. Nah, apa saja di sini apa? Kata beliau, minal khairi wassalah. Ya, minal khairi wassalah. Ya, dari al khair dan as-salah. Ya, jadi kalau kita jelaskan begini, orang yang beriman untuk takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah itu Allah lanjutkan perintahnya, perintah apa? Perintah melakukan kebaikan. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a, sampai ayat yang ke-102. Itu kan isinya perintah semua, perintah untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau orang yang beriman, kemudian dia bertakwa, setelah itu dia melakukan semua kebaikan, Allah pasti akan berikan kepada orang seperti ini, yang Allah berikan apa? Al-khair wassalah. Ya, kebaikan dan kebaikan. Al-khair artinya kebaikan, as-salah artinya kebaikan. Ya.
Nah, terus apa bedanya? Ada bedanya. Iya, ada bedanya. Apa bedanya? Jadi orang yang bertakwa, iya, yang setelah dia bertakwa dia melakukan amal-amal kebaikan, Allah pasti akan karuniakan untuknya al-khair dan as-salah. Ya, al-khair dan as-salah. Al-khair itu yang diartikan sebagai kebaikan. Ya, yang diartikan sebagai kebaikan. Ya. Al-khair itu adalah kebaikan yang akan membaikkan diri dan orang lain. Ya, membaikkan diri dan orang lain. Ya. Tetapi kebaikan yang ditumbuhkan dari al-khair, ya, adalah kebaikan yang sifatnya hissiyah. Ya, kebaikan yang sifatnya hissiyah. Ya. Kebaikan yang sifatnya manfaat hissiyah. Ya, manfaat yang bisa dirasa oleh indera. Ya. Manfaat yang bisa dirasa oleh indera. Pengertiannya begini, ya. Ada orang, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia melakukan amal-amal yang lain. Dia nggak mau membenci sesama mukmin, ya. Dia nggak mau musuhan dengan sesama mukmin. Dia lakukan dakwah ilal khair, dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya dia lakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka Allah pasti akan menjadikan dia orang baik. Iya. Allah akan beri hadiah dia, iya. Hadiahnya adalah menjadi orang baik. Yang kebaikannya itu akan semakin membaikkan dia dan orang lain. Iya. Yang wujud kebaikannya adalah manfaat. Iya. Kebaikannya adalah manfaat. Apa contoh kasusnya? Kalau dia adalah orang yang berilmu, nanti ilmunya akan menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya. Kalau dia adalah orang yang berharta, maka hartanya akan menjadi harta yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya, hartanya menjadi semakin banyak. Ya, di mana harta dia yang semakin banyak itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia punya jabatan, ya, maka jabatannya akan membaikkan dia dan orang lain. Dia akan merasakan baiknya jabatan dia, dan orang lain pun akan merasakan baiknya jabatan dia. Dan kebaikan seperti ini yang disebut dengan al-khair. Ya, salah satu yang menjadi dasarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Rasulullah menggunakan kata apa? Khair. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas itu adalah berkahnya takwa. Ya, berkahnya takwa. Ya, jadi kalau orang bertakwa itu insya Allah akan menjadi khairun nas. Ya, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemudian dia punya keahlian di dalam membaca Quran, ya, maka keahliannya akan bertemu dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya. Kalaupun dia belum bisa membaca Quran, jadi semangat untuk baca Quran. Karena semangat belajar. Nah, karena semangat belajar Quran jadi cepat bisa. Begitu udah bisa, diajarkan ke orang lain. Itu buah dari takwa. Kebaikan dengan nama al-khair. Nah, kalau as-salah, ya, itu artinya kebaikan juga. Ya. Tapi kebaikan yang pengertiannya juga sama, membaikkan diri dan orang lain, tapi ya, dalam bentuk manfaat juga, tapi manfaatnya lebih ke manfaat ma'nawiyah. Ya. Jadi itu bedanya khair dengan as-salah. Ya, sama-sama menunjukkan kebaikan, ya, kebaikan yang membaikkan diri dan orang lain, ya. Tapi bedanya kalau al-khair itu ya, memberikan kebaikan dalam wujud manfaat yang sifatnya hissiyah, indrawi, ya. Kalau as-salah itu manfaat yang sifatnya ma'nawiyah, ya, ma'nawiyah. Nah, karena ma'nawiyah berarti arahnya ke hati, jadi semakin membaikkan hati. Karena itu kalau dikatakan siapa orang salih,
Ya, jawabannya adalah orang yang baik. Nah, tapi inti baik di sini yang paling penting apa? Baik hatinya. Ya, baik hatinya. Ya. Nah, orang yang baik hatinya itu akan menyebabkan iman ada di dalam hatinya. Ya. Jadilah dia betul-betul orang yang beriman. Nah, karena itu orang yang beriman adalah orang yang imannya diikuti dengan apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iya. Karena memang salih itu adalah orang yang baik, baik dalam artian hatinya. Iya. Nah, kalau kebaikan yang ada di dalam hati itu ditampakkan, maka menjadi al-khair. Iya, menjadi al-khair. Itu bedanya antara al-khair dengan as-salah. Iya, jadi membaikkan hati. Hati kita dan hati orang lain. Iya. Jadi orang kalau betul-betul bertakwa, betul-betul bertakwa, dan setelah bertakwa dia melakukan amal-amal kebaikan, maka amal-amal kebaikan itu akan memberikan pengaruh, pengaruh ke hatinya. Hatinya menjadi hati yang baik. Nah, hati yang baik, orangnya nanti disebut sebagai as-salih. Kebaikannya disebut as-salah. Dan membaikan orang lain, membaikan orang lain. Membaikan orang lain ya kayak anak muda tadi. Itu kan dia sangat baik ya. Walau nyolong kan dia baik. Memberi pengaruh nggak kepada yang dia yang dia curi? Memberikan pengaruh nggak? Pengaruh. Apa pengaruhnya? Jadi sadar kan? Jadi sadar. Ya, hatinya jadi baik. Ya, akhirnya jadi menantunya. Nah, itu semua ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahmati Allah, kunci awalnya di mana? Takwa. Ya, karena itu ya, beliau lewat ungkapan-ungkapan beliau ini ya, betul-betul mendorong kita ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan takwa ini ya, kita pasti akan mendapatkan dua hal tadi, al-khair dan as-salah. Ya, kita akan menjadi khairun nas, ya, dan kita akan menjadi as-salih. Ya, maka kalau ada pesantren namanya Darus Shalihat, itu berarti pesantren isinya adalah wanita-wanita yang salihat. Ya, siapa wanita yang salihat? Wanita yang hatinya baik. Ya, dan baiknya hati dia membaikkan hati orang lain. Membaikkan hati orang lain. Ya, jadi setiap kali ketemu dengan orang lain, ya, orang lain itu ya jadi kayak kena pengaruh baiknya hati orang tadi. Ya. Punya pengaruh. Kalau sampai tidak terpengaruh nih, kalau sampai ini wanita solihah banget nih, ya, wanita solihah banget. Ya, ketemu dengan orang, ya, tapi orang ini tidak jadi solih. Ya. Malah benci sama wanita yang salihah ini. Nah, kalau itu terjadi itu menunjukkan berarti hati orang ini sudah amat sangat rusak. Ya, hati orang ini sudah amat sangat rusak. Kalau betul wanita ini betul wanita yang salihah, karena rumusnya begitu. Orang salih itu hatinya pasti baik, dan hati yang baik itu pasti akan membaikkan hati orang lain. Ya, pasti akan membaikkan hati orang lain. Itu pasti. Jadi tapi jangan GR ya. Jangan GR itu begini. Saya kan di Darus Shalihat nih. Pas pulang merasa diri sebagai wanita yang salihah. Terus ada orang kok berani. Jangan terus menyebalkan, wah memang dia orang hatinya udah rusak. Nah, itu kesimpulan yang salah. Kalau itu yang terjadi berarti orang yang solid tadi harus introspeksi. Jangan-jangan memang saya kurang solid. Iya, jangan-jangan saya kurang solid. Ya, sebagai satu contoh, pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul sedang kumpul-kumpul ya, sedang kumpul-kumpul.
dengan sahabat. Ya, tiba-tiba mendekat seorang anak muda. Seorang anak muda. Si anak muda ini kemudian mendekat ke Rasul dan tiba-tiba si anak muda ini bilang begini, "Ya Rasul, idzan li bizina." Ya Rasul, izinkan saya berzina. Ya Rasul, minta izin ya, saya mau berzina. Minta diizinkan. Kebayang ya, Bapak Ibu dan muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Nabi melihat si anak muda ini dengan tatapan apa? Ya, tatapan amarah. Ya, bahkan beberapa sahabat langsung mengatakan, mah anta, enyah kamu dari sini. Ya, karena memang si anak muda ini ya, kalau mau dibilang kurang ajar, memang kurang ajar. Ya. Bayangkan minta izin kepada Rasulullah untuk. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan jangan. Dekatkan anak muda itu dengan saya. Ya, maka didekatkan anak muda ini ya, dalam riwayat bahkan disebutkan duduk berhadapan ya, sampai lutut Rasulullah itu ketemu dengan lutut anak muda tadi. Ya, dan setelah itu Rasulullah pun ngajak dia dialog. Cuma dialog sebenarnya. Ya, tapi ini menjadi bukti ya. Kata-kata yang keluar dari orang yang hatinya baik itu akan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Jadi Rasul cuma ngajak ngobrol aja dengan anak muda tadi. Obrolan Rasul, tapi memang obrolan Rasul tertata ya dengan logika yang kuat juga. Anak muda, kamu mau zina ya? Ya Rasul, saya minta izin. Ya, gini, kalau kamu mau zina, ya, pasti akan dizinaikan wanita. Iya. Ya, sekarang saya mau bertanya kepadamu. Kamu senang gak? Kamu kan punya ibu. Senang gak kalau ibu kamu dizinai orang? Oh, si anak muda itu langsung ya kelihatan wajahnya jadi serius nih. Dengan tegas dia mengatakan, saya gak rela. Ya, kalau kamu punya putri dan putrimu dizinai orang, saya gak rela. Kamu punya bibi dan bibimu dizinai, saya gak rela. Wahai anak muda, kalaulah engkau mau berzina, ya, bukankah wanita yang akan engkau zinai itu ibu dari seseorang, putri dari seseorang, dan bisa jadi bibi dari seseorang. Kalau engkau tidak suka ibumu, putrimu, bibimu dizinai, ketahuilah mereka juga tidak suka kalau ibunya, putrinya, atau bibinya dizinai. Apa yang kemudian terjadi? Si anak muda itu tiba-tiba tertunduk, bahkan terguguk menangis. Ya, bahkan kemudian dia mengatakan, tidak akan zina lagi. Kok semudah itu? Ya, sebenarnya ada dua kekuatan yang dilakukan oleh Rasul. Yang pertama kekuatan apa? Kekuatan logika. Ya kan logikanya kuat itu. Ya, Rasul kan menggunakan logika. Ya, wanita yang kau zinai pasti ibu, ya, putri, ya, bibi dari seseorang. Itu kan logika. Jadi dipancing dulu, baru kemudian dibalikkan. Dan yang penting adalah ya, kekuatan hati beliau. Kekuatan hati beliau. Karena memang kebaikan itu memiliki sifat menular. Sifat menular. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya akan memberikan al-khair was-salah, kata Syekh, tapi juga memberikan as-sawadah wal falah, ya, kebahagiaan dan kemenangan, ya, kebahagiaan dan kemenangan. Ya. Apa bedanya antara as-sawadah dengan bahagia? Itu kan karena orang menang, ya. Orang kalau menang akan bahagia. Ya, apa bedanya dengan al-khair dan as-salah?
Kalau as-sa'adah itu adalah ini orang-orang yang bertakwa hidupnya pasti akan bahagia. Hidupnya pasti akan bahagia. Tapi bahagianya orang yang bertakwa adalah bahagia yang dia ingin kebahagiaan dia itu dinikmati oleh orang lain. Jadi kebahagiaan yang bisa dinikmati oleh orang lain itu. Tapi kalau orang bahagia, tapi tidak ingin kebahagiaan dia dinikmati oleh orang lain, maka sebutannya apa? Sebutannya pelit. Sebutannya pelit, bakhil. Orang pelit itu sebenarnya aslinya, ya dia merasa bahagia nggak? Orang kalau pelit itu uangnya banyak atau sedikit? Kalau orang pelit itu namanya bukan pelit. Oh, itu orang udah miskin pelit pula. Ya enggak. Ya, pelit itu pasti akan ditujukan kepada orang yang uangnya banyak. Nah, orang kalau uangnya banyak cenderungnya susah atau bahagia? Kan bahagia. Tapi ini bahagia nggak? Ya nggak mau dibagikan. Orang yang kebahagiaannya nggak mau dibagikan namanya orang pelit. Dan ujung dari pelit bukan bahagia, susah. Kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang menunjukkan makna as-sa'adah. Ya. Bahagia itu membahagiakan orang lain. Ya, jadi kalau orang bahagia yang kebahagiaannya belum ya digunakan untuk membahagiakan orang lain, sebenarnya dia belum bisa disebut sebagai orang yang bahagia. Ya. Nah kalau al-falah, ya. Nah kalau al-falah itu kebahagiaan juga, kemenangan, ya. Tapi kebahagiaan yang digunakan untuk melindungi, ya, untuk mengangkat orang lain, yaitu al-falah. Maka dalam bahasa umumnya al-falah itu menang. Orang kalau menang kan bahagia. Ya, tetapi bahagia dengan nama al-falah adalah kemenangan yang digunakan untuk melindungi. Ya, jadi menang tapi melindungi. Nah itu al-falah. Kalau orang menang tapi kemudian kemenangannya tidak digunakan untuk melindungi, dia menang tapi kemudian banyak orang yang terancam, dia bukan menang. Ya, dia sebenarnya kalah. Banyak orang yang terkalahkan oleh kemenangannya sendiri. Nah itu yang kedua, ya, as-sa'adah dan al-falah, yang semuanya ini kata beliau diberikan kepada orang yang bertakwa rahmatan sebagai rahmat. Ya, jadi al-khair, as-salah, as-sa'adah, al-falah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa itu hakikatnya adalah rahmatan, rahmat Allah bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya al-mu'minina yang beriman. Semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti akan dirasakan, ya. Dirasakan oleh orang yang betul-betul bertakwa. Semuanya itu. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-43, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana, dan adalah Allah, bil mu'minina dengan orang-orang yang beriman itu rahima, memberikan rahmatnya. Ya, memberikan rahmatnya. Allah pasti akan merahmati hamba-hambanya yang bertakwa. Wujud rahmatnya adalah al-khair, as-salah, as-sawadah, dan al-falah. Ya, dimana kalau seandainya ada orang yang hidup, ya, dan merasakan 4 hal ini, itu betul-betul hidup yang barokah. Ya, hidup yang barokah. Ya, sehingga kalau ditanya, ya, siapa sih orang yang hidupnya barokah itu? Ya, orang yang hidupnya selalu dipenuhi oleh al-khair, oleh kebaikan yang membaikkan orang lain. As-salah, kebaikan yang menyadarkan orang lain. As-sawadah, kebahagiaan yang membahagiakan orang lain. Dan al-falah, kemenangan yang memenangkan orang lain. Ya, karena sebenarnya hakikat orang yang menang adalah orang yang selalu memenangkan orang lain. Ya, memenangkan orang lain. Kalau terjadi tengkar itu, ya,
antara dua orang, ya, A dan B. Ya, lihat gelagatnya, ini gak akan selesai ini. Ya, maka kemudian si A ini ya, tidak melanjutkan debat. Ya, dia mengalah. Maka secara lahiriah yang merasa menang siapa? B. Tapi sebenarnya yang menang siapa? A. Iya. Inilah yang namanya al-falah. Ya. Kemenangan orang lain. Ya, orang-orang yang mengalah itu sebenarnya adalah orang-orang yang menang dalam arti yang sesungguhnya. Ya, dalam arti yang sebenarnya. Ya, jadi kalau semisal, ya, ini semisal apa sih, jodoh ya, nah, ini contoh santri-santri. Ya, sebenarnya ya kalian di santri punya peluang ya untuk dipilih oleh A. Ya, tapi ternyata ada temen juga punya peluang, rebutan atau enggak lah. Nah, tinggal yang mau dicari apa. Kalau yang dicari menang adalah mengalah. Mengalah untuk orang lain itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Itu yang nanti dalam bahasa takwanya disebut dengan ithar, ya, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ya, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ya, itu al-falah yang sebenarnya. Itu al-falah yang sesungguhnya. Dan semuanya itu Bapak Ibu dan teman-teman, ikhwan akhwat, adalah wujud dari rahmat, ya, rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan bisa dibacakan? Iya, nggak apa-apa, dibacakan saja. Iya. Apakah sholat suruh bisa dikerjakan di rumah? Padahal kita melaksanakan sholat subuh juga di rumah. Itu aku mau. Oh, baik, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang di rumah, ini tadi ada pertanyaan tentang hukum sholat syuruk. Iya. Sholat syuruk itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah matahari terbit, ya, plus sekitar tambah 10 atau 15 menit. Itu namanya sholat syuruk. Dimana kita kalau bisa melaksanakan sholat syuruk seperti itu, nanti mendapatkan pahala sama seperti pahala orang umrah dan haji, yang Nabi menyebutkannya tamatan. Jadi pahala hajinya itu sempurna, nggak pakai dikurangi. Jadi kalau orang haji itu dapat pahala 30.000, ya orang yang melaksanakan sholat syuruk itu ya dapat pahala 30.000. Cuma bedanya kalau haji untuk dapat pahala 30.000 ya butuh waktu yang panjang, ya, perjalanan yang panjang, biaya yang tidak murah. Ya. Nah, tapi ya, kita bisa mendapatkan pahala sebanyak itu, ya, tidak harus dengan berhaji. Ya. Meskipun ya kalau memang belum wajib haji ya tetap harus haji. Tapi ada amalan lain yang pahalanya sama, yaitu sholat syuruk tadi. Ya, tapi sholat syuruk ini dengan syarat. Ya, syaratnya adalah dia sholat subuhnya berjamaah. Ya, sholat subuhnya berjamaah. Dan setelah sholat subuh berjamaah, dia duduk di tempat di mana dia sholat. Ya, dia duduk di tempat di mana dia sholat sampai kemudian terbit matahari. Ya, ditunggu 10 atau 15 menit. Nah, kemudian dia laksanakan sholat syuruk 2 rakaat tadi. Jadi syaratnya adalah sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat di mana dia sholat sampai terbit matahari. Iya, sampai terbit matahari. Nah, kalau lihat zahir hadisnya, ya, sholat subuh berjamaah
dan duduk di tempat di mana dia salat. Berarti kalau salat subuh berjamaahnya di rumah, berdasarkan zahir hadisnya, boleh dapat. Jadi silakan. Apalagi sekarang, di mana kita akhirnya belum bisa lagi salat berjamaah di masjid. Kita bisa, Bapak Ibu, salat berjamaah di rumah bersama keluarga. Habis itu duduk di tempat di mana kita sholat, tunggu sampai matahari terbit plus 10 menit atau 15 menit, sholat 2 rakaat dapat pahala itu. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu pahalanya dinaikkan, pahalanya ditinggikan. Ditinggikannya pahala itu bagi kita memberikan pengertian Allah sangat suka. Allah sangat suka kalau kita memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadan, melebihi sukanya Allah kalau kita melakukan kebaikan itu di luar bulan suci Ramadan. Ada waktu 25 hari, 24 hari. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amal-amal yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak santri semuanya, ikhwan akhwat, atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.